Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan hadis halaman 45. Inna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma rawahu Syekhani. Inna lillahi setuna iku ketuwi Allah ta'ala maha luhur sapa Allah ma ono perkara akhadha kang mundut sapa Allah ing ma. Jadi Allah ini punya hak khusus ya. Apa yang dikehendaki Allah ya diambil oleh Allah ya. Kita tidak bisa menolak. Inna lillahi ma akhadha walahu lan iku kedue Allah ma utai perkara atau kang wis paring sapa Allah ing ma. Jadi Allah itu memberi dan Allah yang mengambil. Wa kullun saben-saben suci indahu ing dalem ngersani Allah iku bimiqdarin kelawan kira-kira. Andil obi ajalin kelawan mongso musamma kang wis den tetepaken opo ajal. Fal tasbir monggo becik sabar sira wal tastahsib lan becik ngalapo amrih ganjaran sira. Rawahu Syekhani an Usama bin Zaid. Hadis ini diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan ucapan duka cita ya. Ketika Nabi menyampaikan bela sungkawa ya. Ada sahabat yang putrinya meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada dia, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Jadi ini ucapan untuk menghibur orang yang sedang bela sungkawa kematian. Wa sama dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya semua ini milik Allah. Kalau mau diambil ya haknya Allah, atau mau ditetapkan ya kehendaknya Allah. Hendaknya orang itu bersabar ya. Wal tasbir wal tahtasib. Hendaknya kamu sabar dan memohon pahala atas musibah itu. Karena musibah yang mengenai seorang mukmin itu akan menjadi tambahan pahala bagi dia. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Inna Allah ta'ala wakala birrahimi malakan. Inna Allah sunni Gusti Allah iku wakala masrahaken sapa Allah birrahimi kelawan hubungan rahim, hubungan persaudaraan, malakan ing malaikat yaqulu kang dawuh sapa malaikat niku wau, ya Rabbi, ay Rabbi, duh pangeran kula. Nutfatun, ay hadhihi nutfatun, utawi iki iku nutfah. Maksudnya proses penjadian manusia itu kan dari nutfah. Ay Rabbi, duh pangeran kula alqatun, utawi iki iku getih kempel. Proses kan mani menjadi darah menggumpal. Ay Rabbi tu pangeran kula mudghatun, utawi iki iku daging kempel, gumpalan daging. Fa idza arada nalikane ngarepaken sinten Allah taala ayak dia ing yento nglestarekaken sapa Allah, nerusaken khalqahu ing kedadeane mengkono nutfah, khalqah ing kedadeane nutfah niku. Qala dawu sapa malaikat ay Rabbi du pangeran kula syaqiyun ana ta iku kang celaka
am sa'idun utawa kang bejo. Zakarun iku lanang au unsa utawa wadon. Fama iku apa rizku te rezekine, wama iku apa al ajalu ta mongso matine. Fatuk tabu mongko den tulis apa mengkono perintah Allah. Kadzalika khalika mengkono syaqiyun am sa'id fi batni ummihi ing dalem wetenge ibuke walad atau janin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menaruh malaikat di rahim ya, di rahim. Rahim itu telanaan. Telanaan itu ya di rahim ya. Asal bibit tempat manusia itulah. Di mana Allah di situ menaruh malaikat yang sudah mengontrol kejadian manusia. Mulai dari mani berkumpul menjadi daging sampai menjadi manusia. Semenjak dia belum lahir, malaikat ini sudah berdiskusi dengan Gusti Allah. Umurnya nanti berapa, hidupnya bahagia atau menderita, rezekinya sekian. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Makanya tidak ada alasan untuk khawatir ya. Kalaupun memang kamu ditakdir tidak mati, walaupun ada corona, tidak mati ya. Orang mati atau tidak itu sudah ada kepastian. Sebelum lahir sudah dicatat oleh Allah umurnya sekian ya. Jadi mau ada corona mau nggak ada corona, kalau waktunya mati ya mati. Enter. Wong sehat badminton nyemes terus mati. Oh no. Tinju mati, bal-balan mati. Jadi orang mati itu nggak harus sakit, bukan karena corona. Sejak dulu yang mati udah banyak sebelum corona ini ya. Apa nggak ada orang mati? Ya banyak. Orang yang mati karena kecelakaan saja ya. Karena korban kecelakaan lalu lintas itu 400.000 setiap tahun. Belum yang mati karena TBC itu bisa sekitar 98.000 setiap tahun di Indonesia. Corona ini masih 1.900. Jadi ada corona ataupun tidak ada corona, kalau sudah waktunya mati, ya pasti mati gitu. Jadi jangan khawatir. Malaikat sudah punya catatan. Kamu mati kapan sudah ada. Kalau tidak mati karena corona, ya mati karena yang lain ya. Sing wae mati mesti mati ya. Jangan kamu terlalu takut. Waspada iya. Kalau belum waktunya mati, ya walaupun dicokot macan enggak mati ya. Tabrakan juga mati. Ada orang tabrakan mobilnya hancur enggak mati. Ono sing aduh ketiban kelopo mati. Jadi mati ini cara Gusti Allah. Makanya jangan menjadi takut. Semua ini sudah ada takdir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Inna Allah suri Allah iku layak bidu ora mundut sinten Gusti Allah al ilma ing ilmu intizaan kelawan nyopot yantazi'u kang nyopot hu ing mengkono Allah ing ilmu minal ibadi sanging piro-piro kawula. Gusti Allah itu tidak mengambil ilmu dengan cara dicepot. Orang pinter dicepot jadi goblok, tidak begitu. Caranya walakin yakbidu tapi ini mundut sinten Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama kelawan mundut para ulama.
Jadi cara Allah mengambil itu ulamanya mati satu-satu. Hari ini kita sudah ditinggal banyak kiai-kiai sepuh atau tidak sepuh. Banyak orang yang sudah meninggal. Itu cara Allah mengambil ulama. Hatta idza lam yubqi singgol nalikani orang netepaken sinten Allah aliman ing wong alim. Kalau nanti suatu saat orang alim sudah habis, mati semua, ittakhadha monggo ngalap sinten annasu menungso ruusan ing pira-pira pimpinan juhalan pira-pira kang budu-budu. Karena yang pinter mati, akhirnya sing goblok-goblok jadi kiai. Hari ini kan udah banyak ini di TV, dagelan-dagelan jadi ustadz. Nah, ngartis-ngartis tiba-tiba ngustad. Nah, ini banyak ini fenomena begitu. Bahkan ada yang bekasnya artis film panas jadi ustadzah. Nah, ini ilmunya nggak cukup ya. Ini bahaya. Kalau sudah pemimpinnya bodoh, kalau sudah ulamanya goblok, wah ini akan sangat berpengaruh. Fasuilu mongko den takoni sapa mengkono ruasa, faaftau mongko paring fatwa sapa ruasa bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Akibat nanti zaman akhir orang pinternya mati sedikit-sedikit, habis lama-lama, tinggal sing goblok-goblok tok. Jadi kiai sing goblok iku mang wis bahaya nih. Fa'aftau mongko paring fatwa sapa mengkono juhal bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Karena sing bodoh jadi kiai. Kiai ini rodok bodoh, mati. Muridnya tambah bodoh, mati. Duwe murid mana bodoh nemen, mati. Muridnya mana bodoh nih bodoh, jadi kiai. Wah ini gawat is. Akhirnya dia jawabnya ngawur. Fa'aftau paring fatwa sapa juhal bi ghairi ilmin kan tanpa ilmu. Akhirnya mereka ini akan jadi kiai tapi tanpa ilmu, hanya modal penampilan. Nah ini yang menyebabkan dunia kisruh ini. Akhirnya ada terorisme, apa itu, kekerasan ya. Karena mereka ngajinya cetek, sehingga menerangkan sesuatu mungkin tidak benar ya. Menyebabkan orang lain ini tersesat. Ini bahaya ya. Nah ini fenomena ini sudah terlihat. Hari ini kita melihat orang-orang ini semakin kualitas menurun ya. Guru kan murid-muridnya kurang, tambah kurang, tambah kurang. Nah ini yang akan ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah kiai-kiainya ini habis, menggantinya bodoh-bodoh, anak kiai gak iso ngaji. Wah ini berat ya. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Zaman ini sudah terjadi ya. Rasulullah SAW pada zaman dulu sudah mengingatkan itu. Dan pada masa ulama semacam Qadhiyat ya, beliau sudah mengatakan ini terjadi. Apalagi hari ini ya. Ulama pada zaman dahulu itu loh sudah merasa kekurangan. Sekarang ini semakin banyak orang bodoh, bukan kiai yang mendadak kiai, akhirnya menimbulkan pemahaman-pemahaman yang salah ya. Makanya hari ini kita sering melihat ada orang yang semakin tidak toleran. Contoh terawih umpamanya, ada yang 20, ada yang 8. Ini sebetulnya tidak masalah, masing-masing punya dalil. Tapi karena kebodohan, ada orang itu di Malang sini
bangun masjid, masyarakat NU dia kekeh nggak boleh tarawih 20, harus 8. Loh, maunya apa? Kok nggak boleh? Mestinya ya silahkan lah yang tarawih 8 monggo, pulang dulu, terus yang 20 nambah, kan selesai. Nggak perlu apa mokong-mokong begitu. Nah itu salah satunya karena kurangnya ilmu. Mungkin dia menganggap tarawih 20 bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis paling populer ini. Wahabrat ini hafalnya cuma itu dok. Akhirnya ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ya akhirnya terus ya numpak unta. Bid'ah ngapain? Handphone ini bid'ah, YouTube bid'ah. Terus apa? Ya numpak unta mayu. Ini karena ngajinya cetek, akhirnya mudah menyalahkan orang lain. Orang itu akan semakin pinter jika dia semakin tidak suka menyalahkan orang lain. Nah, itu tanda ini pinter. Semakin pinter dia pasti semakin bisa memahami orang lain karena dia tahu sudut pandangnya. Orang ini menjadi bertengkar karena dia tidak bisa memandang dari sudut orang lain. Nah, bener dewe. Sama dengan 5 orang buta menceritakan seekor gajah. Nah, ini anekdot yang lama dan benar. Ada 5 orang buta yang pegang hidungnya. Dia bilang apa? Gajah itu kecil kok. Ini sudah saya pegang cilik. Hanya dia nyekel belalai ini. Siapa bilang gajah besar? Sudah saya pegang kecil kok. Katanya yang pegang apa nih jenenge? Sungune gadingnya. Siapa bilang gajah kecil? Gajah itu lincip. Ini saya pegang lincip. Nah, katanya yang pegang kupingnya, gajah itu enggak lincip kok. Kliwir-kliwir. Ini saya pegang kliwir-kliwir. Nah, mereka itu benar tapi dalam satu sisi. Sing nyekel wetenge. Siapa bilang keliwir-keliwir? Gede ini saya pegang ini. Goblok yang bilang keliwir. Tak cekel ini gede ini faktanya ini. Nah, akhirnya mereka bertengkar. Yang bilang gajah gede katanya keliru. Menurut yang pegang belalainya. Menurut yang pegang buntutnya. Jadi mereka ini mengetahui kebenaran cuma dari satu sisi. Sebetulnya mereka ini sama benar, tapi menjadi salah karena dia menyalahkan orang lain. Seandainya dia tahu, oh iya gajah itu kecil, apanya? Siunge. Gajah itu tipis, apa nih? Kupinge. Gajah itu gede, apa nih? Wetenge. Kalau dia dari semua sisi, dia akan tahu semua itu benar. Tapi orang yang buta melihat gajah cuma kupingnya, ya, dia pakai ngeyel. Siapa bilang tipis, bilang gede? Tak pegang gajah itu tipis, tipis. Nah, dia benar, tapi cuma satu sisi. Nah ini yang terjadi pada zaman akhir. Orang-orang ini tahu cuma sapotong 2 potong hadis, ngerti dalil cuma dari Mbak Google. Dari sini dia sudah nyalah-nyalahkan yang lain. Nah ini masalah ya. Seandainya dia itu tahu lebih banyak, pasti dia akan tahu dan tidak akan mudah maki orang lain. Contoh di mana itu Jawa Tengah, Sulu, ada orang menafsir ini halal, itu halal, kodok halal. Bagi orang yang tahu, ya biasa itu ada pendapatnya memang. Tapi kalau menurut Fathul Qorib, haram itu. Gimana itu? Nah, ya karena menurut Fathul Qorib. Coba dibuka kitab yang lain, Madzhabul Arba'ah. Oh memang ada. Jangankan bekecot, anjing itu ada yang menghalalkan. Ya itu pendapat ulama macam-macam ya. Kalau orang itu tahu
ya dia akan memahami, oh iya begini gitu. Makanya ada ucapan idza urifas sabab zalal ajab. Sesuatu itu kalau kelihatan sebabnya pasti tidak aneh. Kamu lihat sulapan, oh boy kok bisa ya kepala diketok, kok bisa? Setelah kamu tahu triknya, oh ternyata itu tipuan. Sulap itu kan kelihatan hebat kalau tidak tahu rahasianya. Begitu tahu rahasianya, kok topi bisa keluar burung? Oh ternyata ada begininya. Nah, orang tidak memahami itunya sehingga gawoan, gumunan. Rawal Bukhari wa Muslim. Jadi kalau ada kematian ulama, ini harus kita bersedih ya. Karena ilmunya ikut di bawah. Makanya hari ini di musim pandemi ini yang ditakutkan itu orang tua-tua. Kalau anak-anak muda, kamu ini santri, mungkin daya tahan tubuhnya masih bagus. Kalaupun kena corona, kamu mungkin tidak fatal. Ya paling pusing, sesek 1 hari 4 hari sembuh. Karena corona ini bisa seperti flu. Tapi bagi orang yang tua, bagi orang yang sepuh, bisa membuat fatal. Makanya sekarang ini ya karena masih pandemi, kita ini ngurangi salaman. Sementara saya nggak salaman. Sebab apa? Gue kon marinya kelumbelmu salaman. Kan rene kabeh nular kabeh. Situ marinya ke itu salaman. Mari salaman ini. Nah, ini bahaya. Yang harus dijaga itu yang orang tua. Orang umur 60 tahun ini harus hati-hati ya. Kasus-kasus yang fatal itu orang-orang tua. Kalau anak-anak muda, kamu asal sehat, olahraga, insya Allah kena virus pun tidak apa-apa. Makanya kamu ini saya minta setiap hari santri ini supaya olahraga. Bengi turu, mulai bengi ya. Ngantuk-ngantuk lek bengi gak turu iku. Semprotan lah. Jadi semprot ya. Malam kamu tidur. Kalau kamu malam tidur, pagi pasti melek. Itu sudah rumus lah. Tidak ada orang tidur 24 jam ya. Kenapa kamu pagi itu ngantuk? Karena malam hari tidak tidur. Jadi kamu harus mengendalikan dirimu sendiri. Kepingino sembahyang subuh jamaah nih loh. Dalilnya jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, man shallal isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. Siapa orang sholat jamaah isya, pahalanya sama dengan tahajud setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'anna maqala qamal lailah kullah. Siapa orang jamaah subuh itu seperti tahajud semalam suntuk. Makanya kamu malam hari gak usah tangi, gak apa-apa. Kalau kamu belum mampu tahajud, minimal jamaah subuh aja sudah. Di jamaah subuh ini lebih penting ya. Maka saya ini dulu waktu mondok sama ayah saya itu ditanyai soal itu. Non subuh jamaah apa? Ayah saya begitu. Jadi ayah saya tidak tanya kamu ngajinya sampai di mana. Enggak. Pertama kali saya pulang dari pondok, yang ditanyakan ayah saya itu kan jamaah subuh apa? Seperti itu. Karena beliau-beliau ini ngaji ini bener ya. Ngaji ini kitab bidayah. Ayah saya ini ngajinya kitab bidayah, kakek saya ngajarnya kitab bidayah. Penting ya kitab bidayahnya. Orang itu hidupnya diukur dengan kitab bidayah itu. Kalau kamu bisa ngamalkan kitab bidayah, berarti kamu dapat hidayah ya. Maka disebut dengan kitab Bidayatul Hidayah. Starting hidayah ya kitab bidayah itu. Lah, apa yang diajarkan kitab bidayah itu? Pertama kali yang diajarkan di kitab bidayah itu ya tentang bangun pagi.
Bagaimana kamu bangun sebelum subuh, sholat tahajud, jamaah subuh. Itu loh ajarannya kitab Bidayah. Hidayah yang pertama itu di situ. Maka disebut dengan Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah ya. Kalau kamu tidak bisa ngamalkan kitab Bidayah ini, berarti kamu jauh dari hidayah ya. Hidayah yang pertama yang diajarkan kitab Imam Ghazali dalam kitab Bidayah, ya ajaran bangun pagi itu. Kamu lihat kitab Bidayah itu, pertama niat, kedua bangun pagi ya. Makanya malam ini saya minta jangan keluyuran ya. Wis lah bengi wis jalan dindi turu. Nah, turu. Habis isya tidur. Bagaimana kamu bangun jam 3 pokoknya bangun. Tahajud, baca Quran, luar biasa. Ayah saya dulu ini mengajarkan begitu. Kata almarhum ayah saya itu bohong ya, bohong, menipu. Siapa orang mengaku cinta pada Allah tapi malam hari tidak bangun, itu kata ayah saya bohong. Orang cinta itu pasti senang berdua ya. Berdua dengan Allah itu ya tahajud itu ya. Terus jamaah subuh. Ini amalannya orang tua-tua kita dulu. Ayah saya, kakek saya, semuanya itu ajarannya. Makanya dulu saya di pondok ini kepingin sholat subuh, tidur di serambi saya itu. Karena teman saya sak kamar nggak ada yang sholat subuh. Jadi di Lirboyo teman saya sak kamar itu tidak ada yang sholat subuh, hampir 100%. Karena apa? Ya kamarnya banyak, anak tidur di kamar nggak ada yang bangunkan. Makanya saya berusaha, karena ayah saya itu menyuruh saya jamaah subuh. Saya itu tidur di serambi, di bawahnya jidor. Tahu jidor? Beduk ya. Jadi saya tidur di bawahnya beduk itu. Bahkan kadang pentungnya tak kayak bantal. Pentungnya gede. Pentungnya tak ambil tak kayak turun. Nah kalau jam pagi 3:30 kan ditabuh. Pendungnya digolei, nanti pendungnya dijoko aku tangi. Memang tak sengaja, tak kayak bantal supaya aku digugah. Kan pendungnya tak pakai bantal sama saya. Jadi kamu harus mengusahakan dirimu sendiri ya. Jangan mengandalkan orang lain. Kamu harus punya keinginan bagaimana jamaah subuhnya. Ini penting sekali. Berkah. Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Siapa orang yang sholat subuh jamaah, dia dalam perlindungan Allah. Makanya ini penting. Saya tidak suka kalau anak-anak malam keluyuran, harus dijaga. Makanya saya kasih satpam ya, untuk mencegat anak-anak supaya tidak keluyuran. Anak di pondok ya, penyebab utama kegagalan mondok itu keluar malam. Itu kuncinya sudah. Anak sampai terlibat pencurian. Dulu ada di sini nih, anaknya kiai, bapaknya itu Suriah. Anaknya terlibat pencurian. Saya itu heran, masya Allah, masuk anak kiai nyolong. Setelah saya urus, kenapa kok sampai begini? Ya itu kasusnya. Kalau habis isya dia nyelundung keluar ke pasar. Di pasar kan ya ngobrol. Ngobrol kan gak enak kalau gak ngopi. Ngopi kan perlu rokok. Nah ini problem rusaknya dari situ. Setelah ngerokok, ngopi, jajan, duit gak cukup. Akhirnya nyuri. Ini kasus-kasus anak di pondok rusak ini gara-gara itu. Makanya saya sangat ingin ya, saya harus memastikan kamu jangan keluar malam. Bahkan dulu di sini yang lebih fatal itu ada. Khodamnya ibu saya, anak dalam lah kalau sekarang, dipasrai tebu. Jadi dulu anak ikut dalam itu ke sawah, nunggu koroges, nunggu macul, gak ngalem-ngalem gue ada saiki. Jadi dulu itu anak dalam itu ke sawah. Suatu saat tebunya ibu saya di Wandanpuro ditebang. Saya pikir belum dijual kok ditebang. Saya cari siapa yang nebang. Oh si Anu
di sana Senggerong. Saya datangi ke rumahnya. Pak, sampean kok nebang tebunya ibu saya? Loh iya Gus, kula pun tumbas. Loh, tumbas ten sinten Pak? Tumbas ten sing jaga niku. Ya Allah, jadi santrinya ibu saya, khodamnya ibu saya itu bisa jual tebu. Bayangkan. Orangnya ya percaya dia itu yang bagian anak dalam, yang bagian ngurusi tebu. Dijual. Tidak bilang ibu saya. Marah saya cari. Ketemu di Karangjambe, sembunyi. Saya ambil. Saya cari. Saya tanya, kenapa kamu kok jual tebu? Tebunya ibu kamu jual? Enggak. Untuk apa? Nah itu kasusnya. Dia itu kalau malam hari itu mesti keluar. Setelah malam hari keluar, ngobrol, karambol, kenalan, Dulin ngejak cewek. Lungo nang Sendang Biru, tiba sepeda sewan, tiba hancur. Dari mana dapat duit? Ya tebunya ibu saya dijual. Bayangkan, nekat sekali. Tebu loh, total tebu kan gak gampang. Tebu kan berhari-hari. Itu loh, kasus anak nakal itu keluar malam. Makanya saya sampai nyewa satpam ini supaya jangan ada keluar malam. Itu penyakit paling berbahaya ya. Kalau kamu keluar malam, pagi gak sholat subuh. Kalau sudah gak sholat subuh, gak ngaji, gak sekolah, hidupmu satu hari ini penuh dalam gelap ya. Orang kalau subuh tidur gak sholat, hidupnya pasti gak semangat ya. Sepanjang hari kamu mesti merasa gak enak, lemes gitu. Itu karena kamu gak sholat subuh. Makanya saya harus maksa kamu bagaimana kamu bisa sholat subuh jamaah ya. Penting nih om. Jangan tidur terus ya. Innallaha yuhibbul atas. Innallaha sedene Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al atasa ing wong kang wahing. Utos. Maksudnya orang wahing ini menurut penelitian hari ini ya, bersin itu proses tubuh menolak virus. Makanya kamu kalau mau flu itu kan bersin, karena tubuhmu itu berusaha melawan, mengeluarkan penyakit dari tubuh. Makanya kalau bersin harus ditutup. Karena apa? Virus-virus ini keluar. Kalau bersin itu penyakit dari tubuhmu keluar. Jadi tubuhmu itu melawan secara alami bersin. Makanya kamu kalau ini ada sehat terus kena sesuatu bersin. Bersin ini proses tubuh melawan supaya mengeluarkan penyakit. Jadi kalau kamu bersin, ini di dalamnya ini banyak virus-virus ya. Makanya hari ini semua suruh pakai masker itu. Kenapa? Supaya kalau kamu bersin jangan sampai ngenai orang lain. Jadi hari ini kita gerakan pakai masker. Ini nanti masker itu siapa ngantuk ya? Pakai masker. Kenapa? Supaya kita jangan sampai menyakiti orang lain. Dan kamu jangan kena orang lain. Kita pakai masker itu supaya tidak kena orang lain dan tidak menularkan kepada orang lain. Makanya saya minta ini semua santri ini ngaji pakai masker ya. Jamaah perlu pakai masker. Kalau bisa pakai sejadah baru ya. Kalau nggak ada sejadah minimal pakai masker. Karena saya takut karpetnya ini mungkin ada yang kena virus. Makanya harus pakai sejadah atau pakai masker. Ini ikhtiar ya, usaha. Selanjutnya pasrah pada Gusti Allah. Wa yakrahulan sengit sapa Allah aftasa ubah ing kelangopan. Gusti Allah gak suka kelangopan. Kenapa? Kelangopan ini karena tanda ini wong kakean mangan. Mari mangan warak, wah menguap. Wah. Perutnya produksi nguap. Wah. Jadi nguap ini kalau gak ngantuk ya karena kewareken. Nah, orang banyak makan ngantuan. Faida atosana likani wahing sapa ahadukum salah suci sira kabeh. Wa hamidalan muji sapa wong Allah ing Allah
karena mengkono iku hakon hak ala kulli muslimin. Maksudnya hak niku wajib ala kulli muslimin ing atas saben wong Islam. Sami akan ngrungu sapa muslim ngrungu ing atos ayakula ing yen to ngucapaken sapa muslim lahu maring mengkono ahad niku yarhamukallah yang mengucap yarhamukallah ya. Ini wajib hukumnya, tapi fardu kifayah ya. Segolongan ulama mengatakan wajib, ini fardu kifayah. Tapi ada yang mengatakan itu sunnah, sunnah adab ya. Kalau ada orang bersin koncomu wahai hayu, maka dia harus mengucapkan apa? Alhamdulillah, bersyukur. Wahing itu membuat dia sehat. Lah kalau ada orang wahing berhamdulillah, kamu harus mengucapkan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu ya. Ini adab umat Islam. Hukumnya bagaimana itu? Ada yang mengatakan wajib fardu kifayah, ada yang mengatakan itu sunnah ya. Di sini makanya bahasanya hakun, hakon, wajib ya. Amat tasaubu anapun utawi kelangopan iku fa innama huwa angin pestine utawi mengkono asaub iku minas syaitoni saking setan. Tapi harus diberi catatan ya. Catatannya apa? Wahing tadi bukan karena flu. Lek flu ya mesti wahing jadi flu ya. Wahing yang disukai Allah tadi itu wahing yang bukan flu ya. Lek flu ya virus ya diobati. Aku tak flu aja wahing cek disenengi Gusti Allah. Mboten niku. Wa idza tata'abalan nalikane kelangopan sapa hadukum salah suci sira kabeh falyaruddahu mongko becik nolak menahan sapa wong ing tasaub mastafa aslakine kuwasa sapa ahad fa inna hadakum salah suci sira kabeh ku idza tasa'aba nalikane napa niku wau kelangopan sapa ahad dhahika mongko guyu minhu sangi ahad sapa syaitanu setan. Jadi kalau kamu itu angop supaya ditutup ya. Ojo angopmu angap koyo kate nguntal kapal. Wah, muni kuak, jangan ya. Itu ditertawakan setan. Kalau angop hendaknya ditutup. Ojo di ngarepe wong mulu angap ngene. Tutupen. Ya. Sopan santun. Begitu juga kalau wahing, kalau bersin jangan dilempar ke orang, itu penyakit ya. Usahakan ditutup, kalau ada pakai sapu tangan, kalau nggak ada pakai sikut atau pakai baju. Jangan kamu wahing ya, jangan kamu bersin mengenai orang lain. Wahing malah dikena ngoncol, buang memperkos badak. Menyakiti orang gitu ya. Jangan menyakiti orang lain ya. Makanya sekarang hari ini gerakan pakai masker. Ya mulangnya juga ada masker angel. Tapi sih ngaji pakai masker ya. Muka-muka semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Covid segera selesai. Amin Allahumma amin.